Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizda Nuril Aina dari kelas PJJ 1B, program studi Perancangan Jalan dan Jembatan di Politeknik Negeri Semarang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi batu dengan topik pasangan tembok setengah bata, ikatan lurus. Mari kita bahas bersama. Sebelum melakukan pekerjaan ini, jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan diri kita sendiri dengan menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat kita gunakan yang pertama, sepatu boots. Sepatu boots ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam. Yang kedua adalah helm proyek, yang berfungsi untuk melindungi kepala kita dari kejatuhan benda-benda. Yang ketiga adalah baju proyek. Baju proyek ini berfungsi untuk melindungi baju kita dari kotoran dan debu. Selanjutnya, persiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah sendok semen, mengaduk-adukkan semen dalam ember. Yang kedua, gerobak dor, membantu mengurangi beban kita dalam memindahkan barang-barang ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah ayakan pasir, yang gunanya untuk menyaring pasir dan batu-batu. Yang keempat ada skop, yang berfungsi untuk mengangkut pasir dan mengaduk-adukkan semen. Yang kelima ada cangkul, yaitu untuk mengaduk-adukkan semen. Yang keenam ada meteran, yang berfungsi untuk mengukur jarak dan panjang. Yang ketujuh ada selang timbangan, sebagai alat ukur kedataran. Yang kedelapan ada waterpass, yang berfungsi untuk mengukur apakah benda tersebut sejajar dengan benda lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kesembilan ada benang, yang berfungsi untuk memandu kita agar nantinya dinding kita tetap rata dan tegak lurus. Yang ke-10 ada paku, sebagai pengait benang dan acuan setelah pengukuran. Yang ke-11 ada paku besi, untuk menancapkan paku tentunya. Yang ke-12 ada ember, berfungsi untuk mengangkut air, yang nantinya juga berfungsi untuk mengangkut campuran beton. Yang ke-13 ada semen, yang berfungsi untuk membuat beton dan merekatkan bata. Yang ke-14 ada pasir, yang berfungsi untuk merekatkan semen. Yang ke-15 ada batu bata sebagai bahan bangunan pembuatan dinding. Ke-16 ada air secukupnya, sebagai pengikat semen dan pasir. Yang ke-17 ada patok kayu, yang berfungsi sebagai tanda batas yang dipasang di titik-titik tertentu. Setelah semua alat dan bahan kita persiapkan, selanjutnya kita mulai pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, pasang patok kayu secara tegak lurus. Pekerjaan yang kedua, bentangkan benang patok secara horizontal. Bentangan ini dilakukan dengan menandai garis awal menggunakan selang timbang atau waterpass di daerah yang telah ditandai. Kemudian lanjut dengan menancapkan paku dengan palu dan ikat benang pada paku tersebut. Kita perhatikan di sini adalah pemasangan benang dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Spesi plus tebal bata, yaitu 3 cm ditambah 5 cm sama dengan 8 cm. Yang selanjutnya penerapannya yaitu posisi benang harus ada pada sisi sudut atas bata. Langkah kerja yang ketiga, pembuatan adonan semen atau spesi. Pembuatan adonan semen ini dilakukan dengan perbandingan 1:5, yang dilakukan dengan cara pengayakan pasir terlebih dahulu. Setelah pengayakan pasir tersebut selesai, campurkan bubuk semen dengan pasir dan aduk dengan air secukupnya hingga tekstur adonan tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kering. Langkah selanjutnya, sembari pengayakan dan pengadukan semen, rendamlah bata dengan air terlebih dahulu hingga bulir di dalam bata tersebut keluar. Langkah ini bertujuan agar pemasangan bata nantinya tidak menyerap air semen, yang akibatnya akan merusak kualitas pada pasangan dinding tersebut. Langkah yang keenam, ketika bulir udara sudah mulai berkurang, keluarkan bata dan tiriskan. Langkah yang ketujuh, adonan spesi yang tadi sudah kita buat, pindahkan dengan ember tempat kerja pembuatan dinding. Langkah yang ke-8, mulailah pemasangan lapisan yang pertama, yang diawali dengan pemasangan adukan pada bagian dasar di atas lantai kerja. Kemudian, letakkan bata di atas adukan tersebut dengan sembari mengetuk-ngetuk permukaan bata tersebut hingga permukaan bata tersebut sama tinggi dengan benang acuan. Langkah yang ke-9,
Untuk lapisan bata yang kedua, tuangkan kembali semen di atas lapisan bata awal dengan perkiraan tebal spesi yaitu 2 cm. Pada langkah ke-10, buatlah bata utuh menjadi setengah bata untuk diletakkan pada posisi awal. Bentuk ini bertujuan agar siar tegak bata tidak sejajar. Langkah yang ke-9, lanjutkan lapisan demi lapisan dan jangan lupa untuk selalu cek kedataran pada pasangan tersebut dengan menggunakan water pass. Jika ada sisa adukan yang tidak menempel dengan sempurna atau melebihi tebal bata, ratakan dengan sendok semen agar tetap rata. Jangan biarkan mengering pada kondisi tersebut, karena nantinya akan berpengaruh pada kerapian dan kerataan pada pasangan dinding kita saat melakukan plesteran. Langkah yang ke-12, lakukan langkah yang ke-8 sampai ke-11 sampai dengan tinggi yang kita inginkan sesuai dengan gambar kerja. Pekerjaan selesai. Setelah semua langkah kerja kita selesaikan, bersihkan alat-alat yang tadi kita gunakan dan jangan lupa untuk menaruhnya kembali pada tempatnya. Sampai di sini saja ya hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa.